Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ni'amillah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah yang tentunya Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita berada dan disampaikan kepada bulan suci Ramadan yang alhamdulillah sekarang sudah di hari ke-17, dan alhamdulillah kemarin malam kita sudah melaksanakan malam nuzulul Quran kemarin malam ya. Soalnya kalau tahun Hijriyah itu dimulai tanggalnya itu setelah maghrib. Jadi malam kemarin adalah malam nuzulul Quran. Nah, alhamdulillah, yang mana ketika masuk bulan suci Ramadan, bahkan para ulama menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena di dalamnya itu terdapat malam yang mana diturunkannya Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Al-ayat, sadaqallahul azim. Syahrul Ramadan alladzi, bulan suci Ramadan itu unzila, diturunkan, fihi, pada bulan suci Ramadan tersebut itu diturunkan. Apa yang diturunkan? Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Untuk apa? Hudal linnasi, untuk memberikan petunjuk kepada seluruh insan manusia. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda, dan memberikan penjelasan-penjelasan dari setiap petunjuk-petunjuk, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Artinya amar ma'ruf nahi anil munkar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua sudah berada di hari ke-17 yang insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjut dari minggu kemarin. Minggu kemarin itu ayat ke-11 ya, sampai ke ayat 11 kalau nggak salah. Boleh ngambil Al-Quran, yang mau ngambil Al-Quran mau nyimak. Oke, kita lanjut ayat ke-11. Saya dulu yang baca, nanti bapak-bapak semuanya bisa membaca bareng-bareng. Setelah itu kita akan kaji tahsinnya ataupun ilmu tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun.
Oke, kita lanjut ke kajian ilmu tajwidnya. Udah di tanggal 17, sudah setengahnya ini. Udah mau akhir Ramadan, insyaallah. Semangat, insyaallah. Oke, apalagi sekarang hari dimana tadi malam itu diturunkannya Al-Quran. Insyaallah bapak-bapak semuanya pada rajin di rumah, semuanya baca Al-Quran. Sudah hatam, ada yang sudah hatam 5 kali. Masya Allah. Udah hatam 2 kali, udahlah ya semuanya. Alhamdulillah, insyaallah sudah hatam 2 kali. Oke, kita lanjut ke hukum ilmu tajwidnya, yang alhamdulillah pada pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai tentang hukum mad. Pertemuan kedua kita membahas mengenai tentang hukum nun mati dan tanwin, yang insyaallah sekarang pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai tentang hukum mim mati. Nah, sebelum itu kita akan bersama-sama melihat ada apa saja ilmu tajwid dari ayat yang sudah kita baca. Wa idza qila, di sini ada ya merupakan huruf mad, sebelumnya itu ada harokah kasroh, maka dibacanya mad tabi'i. Kalau mad tabi'i itu panjangnya 1 harokah ataupun 1 kali dentuman ya, kayak gini. Nah, kayak gitu. Wa idza qila harus dibaca panjang. Kenapa harus dibaca panjang? Karena di sana ada hukum mad tabi'i. Wa idza qila lahum la tufsid, lahum la, ada mim mati bertemu dengan lam. Nah, yang ini yang akan kita bahas. Apabila ada mim mati bertemu dengan huruf lam, apabila mim mati bertemu dengan nun, apabila mim mati bertemu dengan huruf-huruf yang lain, hukum tajwidnya apa? Nah, akan kita bahas. Oke. Mohon izin saya berdiri. Wa idza qila lahum la. Di sini ada mim mati bertemu dengan lam. Nah, hukum tajwidnya itu ada. Apabila ada mim mati bertemu dengan lam, maka hukum bacaannya itu disebut idhar syafawi. Oke, idhar syafawi. Mim mati bertemu dengan lam. Izhar kemarin kita udah bahas nih. Apa itu idhar? Idhar itu adalah al-infisalu taba'udan bainal harfaini, memperjelas dari 2 huruf ataupun membaca 2 huruf itu secara berjauhan. Infisalu taba'udan, secara berjauhan, taba'udan bainal harfain. Lihat, di sini ada huruf mim mati bertemu dengan lam. Hukumnya merupakan izhar, maka cara membacanya itu harus dibaca jelas. Mimnya pun juga harus dibaca jelas, lamnya pun juga harus dibaca jelas. Jadi bacanya kayak gimana? Lahum la. Mimnya pun juga dibaca jelas, lamnya pun juga dibaca jelas. Lahum la. Wa idza qila lahum la. Wa idza qila lahum la. Wa idza qila lahum la. Nah, mimnya dibaca jelas, lamnya juga dibaca jelas. Coba saya dulu yang baca, nanti bapak-bapak semuanya bisa menirukan bacaan saya. Wa idza qila lahum la. Nah, mimnya harus dibaca jelas, lamnya pun juga harus dibaca
jelas. Kenapa dibaca jelas? Karena hukum tajwidnya merupakan izhar. Sedangkan izhar apa? Harus membedakan antara dua huruf secara berjauhan, berarti harus dibaca jelas. Nah itu, wa idza qila lahum la, wa idza qila lahum la tufsiduna fil ardi, la tufsiduna, duna kemarin udah kita bahas, di sana ada hukum mad. La tufsiduna, tuf efan. Wa idza qila lahum la tufsidu, mohon maaf, la tufsidu, la tufsidu fil ardi, mohon maaf, la tufsidu, ya seperti ini ya, la tufsidu fil ardi, mohon maaf. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu, oke, la tufsidu di sini. Lihat, kemarin sudah kita bahas, apabila ada huruf mad bertemu dengan alif, oke, bertemu dengan alif ataupun tidak ada sababi mad. Sababi mad itu ada dua, kemarin udah kita bahas. Sabab mad itu ada dua, satu hamzah, yang kedua sukun. Oke, sukun, hamzah, yang kedua sukun. Apabila ada waw huruf mad, waw ini merupakan huruf mad, tidak bertemu dengan sukun dan hamzah, maka dia merupakan apa itu? Mad tabi'i. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. La tufsidu fil ardi. Kemarin sudah kita bahas juga fil ardi. Fil ini hukum lam ta'rif. Ini juga izhar qamariyah. Kalau misalnya kalau hukum lam ta'rif itu ada dua, nanti kita akan bahas juga. Lam ta'rif itu ada dua, ada yang izhar, mohon maaf jangan di sini, yang ini izhar qamariyah. Oke, ini izhar qamariyah. Lihat, ini juga merupakan izhar, berarti lam ta'rifnya harus dibaca jelas. Fil ardi, fil ardi, lam ta'rifnya harus dibaca jelas karena dia merupakan izhar qamariyah. Nanti di depan ada yang dinamakan dengan idgham syamsiyah ataupun alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Kalau di dalam kitab Al-Jazari di sana disebutkan bahwa hukum lam ta'rif itu namanya ada yang dinamakan dengan izhar qamariyah, ada yang dinamakan dengan idgham syamsiyah. Tapi dalam kitab-kitab yang lain langsung disebutkan alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Qalu innama. Nah, ini juga kemarin sudah kita bahas. Qalu innama nahnu muslihun. Qalu innama, qalu innama, mohon maaf, qalu innama, ini kata pertama, innama kata kedua. Qalu innama, ada huruf mad bertemu dengan hamzah di dalam dua kata, maka dia hukumnya mad
jaiz munfasil. Betul, mad jaiz munfasil. Hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Munfasil itu artinya apa? Berbeda kata. Qalu innama. Nah, udah ya. Terus kemudian lanjut. Inna. Kemarin udah kita bahas hukum tajwidnya apa? Gunnah. Gunnah itu berarti suara yang keluar dari pangkal hidung. Jadi ketika kita membaca inna, suaranya harus keluar dari pangkal hidung. Hiya sautun yakhruju anil khayshum. Itu ta'rif ataupun definisi gunnah. Maka cara membacanya gimana? Qalu in. Jadi kalau misalnya antum nutupin hidung, maka suara tidak keluar, karena suara gunnah itu memang keluarnya dari hidung. Coba saya dulu yang membaca, nanti bapak-bapak semuanya sambil ininya digerak-gerakin. Qalu innama. Hidungnya coba digerakin. Nah, harus keluar dari situ. Karena kalau misalnya membacanya seperti ini, qalu innama, masih bisa dibaca. Qalu innama. Kadang kalau misalnya para hafil, anak-anak santri misalnya lagi bacaan cepat itu, qalu innama nahnu muslihun, ala innama, seharusnya itu harus ditekan minimal satu harokah, harus ditekan. Qalu innama, harus ditekan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Minimal satu harokah atau satu dentuman itu harus ditekan. Itu gunnah. Qalu innama nahnu muslihun. Coba di sini hukum tajwidnya apa? Muslihun. Mad'aril. Betul. Mad'aridis sukun. Ada yang hanya bilang mad'arid, ada yang bilang mad'aridis sukun. Imam Al-Jazari bilangnya itu mad'aridis sukun. Kenapa? Karena yang aridnya itu merupakan sukun. Nah, kita lanjut. Ala innahum humul mufsiduna walakin la. Nah, ini kita ketemu lagi. Walakin la yash'urun. Coba. Ini hukum tajwidnya jadi apa? Udah kita ketemu dengan hukum tajwid ini udah 3 kali. 3 kali pertemuan kita bertemu terus. Walakin la yash'urun. Walakin la yash'uruna. Walakin la yash'uruna. Coba. Walakin la. Hukum tajwidnya apa? Idgham bila gunnah. Kemarin ada apa? Hukum nun mati atau hukum nun mati dan tanwin. Di situ ada idgham bila gunnah. Hurufnya ada berapa? Ada 2. Apa saja? Lam dan ro. Nah, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 2 huruf ini, lam atau ro, maka hukum bacaan tajwidnya adalah idgham bila gunnah.
Jadi idgham dia huruf pertama dimasukkan kepada huruf yang kedua, tetapi bacaannya tanpa memakai gunnah. Jadi kayak gimana? Walakilla, nunnya tidak dibaca. Kenapa? Karena diidghamkan kepada huruf yang kedua. Jadi idgham itu apa? Artinya idkhalu syai' ila syai', memasukkan satu perkara kepada yang lainnya. Nah, ini di sini memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Itu namanya idgham. Walakin la yash'urun. Oke, kita lanjut. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Nah, ini hukum lam ta'rif. Tadi ada yang dinamakan dengan izhar qamariyah, kalau ini idgham syamsiyah. Amanan nasu. Nah, kita bahas amanan nasu. Idgham ini tadi izhar itu huruf pertama dan huruf kedua harus dibaca jelas. Tapi kalau idgham berarti lam ta'rifnya harus dimasukkan kepada huruf yang kedua. Kita harus membedakan antara izhar dan idgham. Amanan nasu. Amanan nasu lam ta'rif, hukum lam ta'rif. Amanan nasu lam ta'rif dimasukkan kepada huruf nun. Di situ kita lam ta'rifnya dibaca enggak? Amanal nasu, enggak kan? Tapi dimasukkan kepada huruf nun. Kenapa? Karena hukum tajwidnya adalah idgham syamsiyah. Idgham memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Lam ta'rif dimasukkan kepada nun, jadi bacaannya kayak gimana? Amanan nasu. Berbeda dengan tadi mana fil ardi, udah dihapus. Fil ardi berbeda tadi, mohon maaf ya. Fil ardi, lihat fil ardi, lam ta'rifnya dibaca enggak? Fil ardi, fil ardi dibaca enggak? Dibaca. Kenapa? Karena ini merupakan izhar. Izhar harus dibaca jelas. Lam ta'rifnya harus dibaca jelas. Fil ardi harus dibaca jelas. Berbeda dengan amanan nasu. Lam ta'rifnya lihat kebaca atau tidak? Amanan nasu, amanan nasu. Lam ta'rifnya dibaca enggak? Tidak. Oke, amanan nasu merupakan idgham syamsiyah yang mana lam ta'rifnya tidak dibaca dan dimasukkan kepada huruf yang kedua. Itu perbedaan antara izhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Oke, nanti kita akan rangkum hukum mim mati dan lam ta'rif. Oke, kita lanjut. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Nah, di sini apa hukum tajwidnya? Mad wajib muttasil. Kalau yang tadi mad jaiz munfasil, kalau yang ini mad wajib muttasil. Kenapa? Karena ada huruf mad bertemu dengan hamzah tetapi dalam satu kata. Kalau mad jaiz itu bertemunya itu dalam dua kata. Kalau mad wajib bertemunya itu dalam satu kata. Nah, udah mulai kita pahami ya, udah mulai kita pahami. Kama a,
Lihat, kama amana, kama amana. Dua kata ya, kama amana. Berarti kalau bertemunya huruf mad dan hamzah bertemunya dalam dua kata, maka mad jaiz munfasil. Kita lanjutkan. Amana sufaha'a. Sufaha'a itu sufaha'u. Pardon. Sufaha'u dalam satu kata. Alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka hukum tajwidnya mad wajib muttasil. Oke, kita lanjut. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mamun. Ulaika. Nah, ini juga ada huruf mad bertemu dengan hamzah tetapi dalam satu kata. Maka hukum bacaannya mad wajib muttasil. Oke, lanjut. Ulaika alladziina ishtarawud ada lam ta'rif, tapi ketika kita membacanya tidak dibaca lam ta'rifnya. Tarawud, hukum tajwidnya idgham syamsiyah. Udah kita baca ya, udah kita pahami. Apabila ada lam ta'rif tidak dibaca, tetapi lam ta'rif tersebut itu dimasukkan kepada huruf yang selanjutnya, maka hukum bacaannya idgham syamsiyah. Apabila ada lam ta'rif dibacanya itu jelas, maka hukum tajwidnya izhar qamariyah. Udah kita pahami. Ulaika alladziina ishtaraw dhalalata bil huda. Kita dengar, bil huda, bil huda. Lam ta'rifnya dibaca jelas gak? Jelas. Berarti hukum bacanya izhar qamariyah. Bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu. Adaa'at, satu kata, adaa'at. Hukum tajwidnya mad wajib muttasil. Alhamdulillah, udah mulai kebayang ya, udah mulai kebayang. Adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatillah. Kita ketemu lagi, fi dhulumatillah. Hukum tajwidnya jadi apa? Idgham bila hunna, nun mati bertemu dengan lam, idgham bila hunna. Tanwin bertemu dengan lam, bukan nun mati ya. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum. Nah, kemarin mau kita bahas tapi belum ada contohnya. Sekarang ada contohnya. Summum bu, summum bu. Tanwin bertemu dengan ba. Apa hukum tajwidnya? Iqlab. Kemarin itu huruf iqlab ada berapa? Ada satu. Ada satu.
iklab itu termasuk kepada hukum nun mati dan tanwin. Summun bukmun, summun bukmun, summun bukmun. Lihat di sini, tanwin bertemu dengan ba. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, maka hukum bacaannya apa? Iklab. Apa itu iklab? Kalau dalam definisi Imam Al-Jazari, qalbun nuni sakinati awit tanwini miman khalisan wa ikhfa'uha indal ba'i bi gunnah. Artinya apa? Menukarkan nun mati atau tanwin kepada huruf mim, kepada huruf mim. Lihat, menukarkan nun mati atau tanwin. Di sini ada apa? Tanwin. Menukarkan tanwin kepada huruf mim, kepada huruf mim. Makanya kalau kita lihat ya, di situ di atas ba atau di bawah ba biasanya ada huruf mim ya. Biasanya ada huruf mim di atas atau di bawahnya gitu kan. Biasanya ada huruf mim kayak gitu. Ketika ada nun mati atau tanwin seperti ini bertemu dengan ba, maka nun mati dan atau tanwinnya itu ditukarkan kepada huruf mim. Dibacanya kayak gimana? Summu, summu, bukan sumun, bukan sumun bukmun, tapi langsung summum, summum, mum, summum bukmun, mum bukmun. Si tanwinnya itu langsung miman khalisan, diganti atau ditukarkan kepada huruf mim. Maka bacanya kayak gimana? Summum bukmun. Coba kita baca sama-sama. Summum bukmun, summum bukmun. Tanwinnya dibaca enggak kebaca, tapi langsung diganti kepada huruf mim. Summum bukmun. Oke, itu huruf iklab. Oke, itu kemarin nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, maka hukum bacaannya dibaca iklab. Summum bukmun mun'u. Kemarin udah, tanwin bertemu dengan ain, hukumnya dibaca idhar. Harus dibaca jelas. Summum bukmun'u, mun'u, tanwinnya juga dibaca, ainnya juga dibaca. Summum bukmun umyun yunfa, yunfa. Kalau dibaca samar kayak gini apa hukumnya? Ikhfa, Oke, karena ikhfa itu yaitu sama, dia semacam apa itu, gunnah, keluar daripada hidung. Karena dalam ta'rifnya itu wa ikhfa'uha indal apa itu, sambil ditetapkannya bacaannya itu dengan ikhfa. Oke, itu. Jadi dibacanya kayak gimana? Umyunfa, umyunfa, harus dari hidung. Oke, coba kita baca bersama-sama ikhfanya. Umyunfa. Oke, umyun fahum la yarji'un. Oke, jadi seperti itu. Ada hukum nun mati dan tanwin, kemarin sudah kita bahas. Yang belum kita bahas adalah iklab, sekarang juga sudah kita bahas. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, maka hukum bacaannya dibaca iklab. Sekarang kita rangkum hukum mim mati. Tadi sudah kita contohkan. Sekarang kita rangkum hukum mim mati.
Ini saya nanti dikasih contoh lagi. Hukum mim mati ada 3. Ada izhar syafawi, ada ikhfa syafawi, ada idgham mislain. Apabila ada mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan, atau kalau dalam bahasa Arabnya ghair mim wa ba, selain mim dan ba. Kalau ikhfa syafawi apabila mim mati bertemu dengan ba. Kalau idgham mislain apabila mim mati bertemu dengan mim. Nah, ini hukum mim mati. Apabila ada mim mati bertemu dengan selain mim dan ba, maka hukum bacaannya izhar syafawi. Lihat di sini, mim mati bertemu dengan lam, bukan dengan mim, bukan dengan ba. Maka hukum bacaannya izhar syafawi. Apabila mim mati bertemu dengan ba, maka hukum bacaannya ikhfa syafawi. Idgham mislain, apabila ada mim mati bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya idgham mislain. Mudah, hukum mim mati apabila ada mim mati bertemu dengan ba, maka hukum bacaannya ikhfa syafawi. Apabila ada mim mati bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya idgham mislain. Apabila hukum mim mati bertemu selain mim dan ba, maka hukum bacaannya izhar syafawi. Alif lam ta'rif ada 2. Ada izhar qamariyah, ada idgham syamsiyah. Nah, kalau izhar qamariyah itu lam ta'rif, atau kalau kita ke santri itu alif lam ta'rif yang tidak bertasdid. Itu paling mudah. Lam ta'rif yang tidak bertasdid, supaya bisa dipahami, yang tidak bertasdid. Kalau idgham syamsiyah itu lam ta'rif yang bertasdid. Nah, ini paling mudahnya seperti ini. Fil ardi alif lam qamariyah tidak bertasdid. Amanan nasu lam tahrif yang bertasdid, dia izhar apa itu idgham syamsiyah. Nah, seperti ini, itu mim mati dan lam ta'rif. Kurang lebihnya seperti ini. Kalau dibaca detail ataupun kita kaji detail, banyak sekali detail-detailnya. Tapi Masya Allah, dalam jangka waktu 30 menit, 45 menit nggak cukup. Insya Allah, mudah-mudahan nanti kita sama-sama, kalau ada sesuatu yang tidak difahami ataupun ada sesuatu yang ingin kita pelajari bersama-sama, insya Allah saya siap untuk menjelaskannya. Tinggal kesiapan bapak-bapaknya, bagaimana waktunya, seperti apa. Apalagi kalau misalnya dengan talakinya, langsung dengan talakinya kita membaca, terus kemudian bapaknya membaca, terus kemudian saya bertanya, bapak menjawab, terus kemudian bapak menjawab, saya menjelaskan. Nah, kalau yang seperti itu insya Allah lebih mantap penjelasannya dan ilmunya semakin mudah untuk dicerna. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan pertemuan seperti ini juga mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan kita adanya di majelis ilmu seperti ini saja itu sudah
sudah mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa. Apalagi kita di bulan suci Ramadan, insyaallah mendapatkan keberkahannya berlipat ganda. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mari kita baca doa dari setelah membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah.